Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Safitri, NIM 20231024. Saya akan mempresentasikan artikel ke-11 seminar akuntansi yang berjudul Suku versus Bonds New Evidence from the Primary Market. Yang pertama yaitu pembahasan teori. Pengenalan suku setara Islam obligasi konvensional adalah salah satu inovasi yang paling penting di bidang keuangan Islam karena memberikan perusahaan dan berdaulat akses syariah ke pasar utang publik. Meskipun suku dan obligasi konvensional sama-sama memberikan akses likuiditas kepada emiten melalui pasar utang publik, temuan empiris menunjukkan bahwa kedua instrumen tersebut diberi harga dan diperlakukan berbeda oleh pelaku pasar. Kedua yaitu studi kasus. Studi ini berfokus pada pemeriksaan pasar domestik atau pasar regional yang terbatas, sehingga membatasi relevansi dan penerapan hasil tersebut karena terbatasnya jumlah emiten dan peserta di pasar ini serta hubungan yang relatif terbatas dengan pasar internasional dibandingkan dengan penerbitan internasional. Artikel ini membahas kesenjangan ini dengan berfokus pada penerbitan suku dan obligasi internasional dan dengan menggunakan data pasar primer dan teknik pencocokan skor kecenderungan untuk mencocokkan dan membandingkan berbagai penerbitan. Selanjutnya adalah objek penelitian. Artikel ini memberikan beberapa kontribusi pada literatur dan memiliki implikasi pasar dan kebijakan. Pertama, artikel ini menawarkan bukti baru tentang perbedaan pengembalian antara suku dan obligasi menggunakan teknik PSM yang memberikan perbandingan yang lebih akurat dan kuat antara kedua kelompok daripada teknik yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Kedua, temuan tersebut memberikan dukungan lebih lanjut terhadap argumen bahwa peluang investasi yang terbatas selain strategi beli dan tahan yang diikuti oleh banyak investor suku dapat menyebabkan mispricing suku yang terus-menerus. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Untuk melakukan analisis digunakan teknik PSM untuk membandingkan imbal hasil penerbitan sukuk dan obligasi yang serupa menggunakan prosedur dua langkah untuk mengestimasi efek perlakuan rata-rata pada yang diperlakukan menggunakan PSM. Mengekstrak data semua suku internasional berdenominasi USD baru dan penerbitan obligasi antara tahun 2000 dan 2021 dari database Icon atau DataStream. Langkah pertama dari prosedur estimasi melibatkan penggunaan fungsi probit yang memperkirakan probabilitas atau skor kecenderungan, variabel yang berbeda dan konstruksi dari berbagai indikator dummy. Langkah kedua dalam prosedur melibatkan penggunaan skor kecenderungan yang diestimasi untuk mencocokkan pengamatan yang diperlakukan. Yang kelima yaitu kesimpulan. Penerbitan sukuk sangat diminati oleh investor dan dengan pendapatan tetap yang dibatasi untuk berinvestasi pada instrumen yang sesuai syariah, yang secara signifikan membatasi investasi mereka secara universal. Permintaan suku ini relatif tinggi dibandingkan suku konvensional obligasi, cenderung menyebabkan perbedaan harga yang signifikan antara kedua instrumen di pasar primer. Studi ini merupakan yang pertama menggunakan PSM untuk membandingkan return suku dan obligasi konvensional di pasar perdana. Perbedaan ini merupakan manifestasi dari ketidakefisienan pasar suku karena terbatasnya aktivitas penerbitan di pasar perdana dan kurangnya likuiditas yang cukup di pasar sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa mispricing kemungkinan akan menyusut atau menghilang seiring pertumbuhan pasar suku dan saat emiten baru bergabung dengan pasar yang akan diperluas basis emiten dan memastikan pasokan reguler peluang investasi bagi investor suku. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.